Ada yang menarik beberapa minggu ini kita lihat pemberitaan di televisi. Iya. Yang pertama adalah ketika Wali Kota Solo, Iya. Mas Gibran itu memboyong pelaku UMKM ya, Iya. dan pelaku seni budaya ke Paris. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Pak Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan dalam visi perdamaian di Ukraina, bertemu dengan Presiden Ukraina Zelensky, tampil sangat sederhana sekali. Betul. Mengenakan baju kemeja putih, terus celana hitam dan sepatu, sneakers yang dipakai itu kalau kita lihat ini produk lokal ini. Ketika melihat video itu, apa yang terlintas dalam pikiran Pak Hartanto nih sebagai Ketua Asosiasi Usaha Kecil Rakyat Indonesia? Baik, terima kasih. Kita mulai dari Mas Gibran dulu ya. Mas Gibran. Jadi kita memberikan apresiasi Mas Gibran itu. Yang pertama adalah membawa pelaku UKM untuk pameran sebulan penuh. Iya, betul. Di suatu negara yang kita katakan adalah pusat mode dunia. Iya, di Paris. Itu tidak gampang di Paris itu. Terus yang kedua, Mas Gibran itu ingin pelaku UKM yang dibawa ke sana, terutama batik ya. Batik itu akan dijual minimal dengan harga 20 juta per potong. Kemudian itu melalui proses kurasi yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh Pemkot Solo, tentu dengan arahan Mas Gibran. Pelaku-pelaku UKM itu sudah mendapatkan pinjaman lunak dengan bunga kur per pelaku UKM itu antara 200 juta sampai 500 juta. Dan itu ribuan pelaku UKM. Nah, luar biasa. Seandainya semua pemegang kebijakan di seluruh Indonesia, baik tingkat kabupaten kota, artinya bupati, wali kota, atau gubernur, memberikan kebijakan-kebijakan kemudahan seperti itu, kita bisa bayangkan bahwa produk-produk UKM Indonesia secara otomatis akan mendunia. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, yang membuat kita kagum, di sana juga ada lembaga bekerja sama dengan Shopee. Ada lembaga itu adalah mengkurasi produk-produk UKM untuk ekspor. Nah, itu adalah program kerjasama dari Shopee dan pemerintah kota Surakarta, kota Solo. Nah, jarang sekali kebijakan-kebijakan itu dilakukan di daerah lain, Pak. Itu secara tidak langsung semua mata akan tertuju ke Solo karena kebijakan wali kota yang luar biasa, Pak. Ini bisa menjadi referensi bagi para kepala daerah di seluruh Indonesia, bupati, wali kota, gubernur, untuk melakukan hal yang sama ya. Betul. Membranding produk UMKM-nya ke tingkat yang lebih tinggi, nasional bahkan internasional. Betul. Karena kalau kita lihat potensi UMKM di Indonesia ini sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Setiap daerah memiliki keberagaman budaya dan khas kekhasan masing-masing. Betul. Yang ini menjadi potensi pasar baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Pak. Ini Pak. Nah, Pak Jokowi ini kemarin kan kalau kita lihat itu keren banget tuh. Pakai kemeja putih. Terus pakai celana hitam ya. Pakai sepatu hitam. Ini kan kalau kita lihat sepatu ini kan produk lokal yang selalu dipakai oleh Pak Jokowi dimanapun. Nah, dalam sebuah misi perdamaian yang menjadi perhatian dunia. Betul. Nah, ini dengan beliau mengenakan sepatu produk lokal ini, menurut Pak Hartanto seperti apa ini? Baik, itu menurut saya, baik saya sebagai Ketua Agurindo yang membawai memang UKM-UKM di Provinsi Banten ya, juga pelaku UKM, itu suatu iklan yang sangat luar biasa, sangat mengena, di mana seorang kepala negara, presiden dalam kunjungan kenegaraan untuk perdamaian, dan itu pertama pemimpin Asia yang berangkat ke Ukraina dan menemui presiden di tengah konflik yang luar biasa. Luar biasa. Dengan memakai produk-produk asli Indonesia, lokal UKM. Jadi, seorang pemimpin yang kalau kita lihat itu ya sangat menghargai karya anak bangsa, rakyatnya. Rakyatnya.
Dan begini Pak, mohon maaf, ini yang jarang kita sadari bersama. Dulu itu kita termasuk Bapak sering melihat orang-orang kantoran, baik itu ASN maupun orang-orang kantoran di suatu perusahaan, kalau pakaiannya pakaian dinas pasti bawahnya pakai sepatu pantopel. Ya, kulit gitu ya. Iya, kulit. Tetapi setelah Jokowi memakai dalam acara kenegaraan maupun kunjungan-kunjungan kemanapun beliau berkunjung, itu selalu memakai sepatu cat. Itu menjadi budaya bahwa sekarang ASN, kemudian pegawai kantoran baik kelas rendahan sampai ke Kelas manajer menengah ke ya. atas itu pakai sepatunya ada sepatu cat. Dan yang membuat kita memberikan apresiasi sebagai rakyat Indonesia adalah itu diproduk oleh pelaku UKM di Indonesia. Sekarang saya ganti tanya kepada Pak Widi ya, sebagai mantan ketua asosiasi peralas kakian di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Memang jujur kita akui, saya sudah tahu bahwa Kabupaten Tangerang ya Pak, itu menjadi sentra produksi alas kaki Indonesia. Dan itu kita sudah ketahui bersama. Cuman kelemahannya, karena saya sebagai pelaku UKM, itu IKM-IKM di Kabupaten Tangerang yang bergerak di alas kaki itu sering memakai produk-produk atau brand-brand dari perusahaan besar. Ya, betul. Lah, itu kan rentan sekali terhadap gugatan-gugatan, Pak. Saya dengar juga ada sebuah perusahaan besar yang sampai menggugat pelaku UKM sampai sekarang belum selesai. Nah, ya, itu tanggapan Bapak seperti apa kalau hal seperti itu? Tangerang ini kan dikenal sebagai daerah 1000 industri, yang diantaranya adalah industri alas kaki dengan merek-merek internasional. Iya. Yang sejak tahun 80-an, 90-an ini memang sudah berkembang pesat di Indonesia, mengerjakan sepatu-sepatu dengan merek internasional. Nah, pada akhir tahun 90-an, menjelang awal tahun 2000, ini terjadi pemutusan tenaga kerja yang cukup besar di sektor alas kaki, di perusahaan sektor alas kaki ini. Sehingga banyak mantan-mantan buruh pabrik sepatu ini yang kehilangan lapangan pekerjaan. Iya. Dari situlah mereka mulai bereksperimen, mengimplementasikan ilmu lah, ilmu pengalaman yang ia dapat selama bekerja sebagai buruh sepatu. Yang bagian bikin molding untuk mencetak alas kaki itu, mereka mulai mencoba bereksperimen membuat mold. Begitupun dengan yang menjahit, bikin apron dan lain sebagainya. Dari situlah mereka berkelompok mencoba membuat alas kaki ala kadarnya. Itu pun dulu masih sangat sederhana sekali, Pak, karena Pak, proses pengelemannya itu belum menggunakan open, tetapi diganggang ya, digarang di atas kompor minyak tanah waktu itu. Dari situlah eksperimen mereka itu diterima oleh pasar, awalnya dari tangan ke tangan, lalu dari tukang dagang ke tukang dagang, sampai akhirnya sampai ke distributor besar di Jakarta. Nah, dari situlah produk alas kaki di Tangerang ini mulai menyebar di beberapa kota sampai ke hampir seluruh wilayah di Indonesia. Namun memang karena keterbatasan SDM dan tidak pahamnya tentang hukum, mereka ya suka-suka saja mereka bikin, sehingga apa? Ditempelkanlah merek A, merek B, C dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ketika itu sudah berkembang pesat dan secara ekonomi memberikan nilai yang lebih untuk mereka, ini juga menjadi persoalan baru bagi pemilik merek ya. Nah, mereka mulai mengidentifikasi itu, kok sekarang ini banyak merek-merek bajakan berkembang, sampai akhirnya melakukan upaya hukum untuk mencegah peredaran sepatu atau alas kaki dengan merek-merek internasional itu. Kalau Pak Harton tadi katakan bahwa sampai hari ini ada perusahaan besar skala internasional menggugat IKM di Indonesia, itu ada dan sampai hari ini masih berjalan. Karena kebetulan saya mengikuti dari awal kasus ini, sebuah perusahaan besar dengan merek internasional menggugat pelaku IKM yang penghasilannya ya seberapa, Pak, dan nilai sepatu yang dijual itu hanya kisaran 80.000 sampai 180.000, sedangkan merek
internasional yang dibajak itu dengan nilai harga per sepasang itu jutaan lah. Ini kan sangat tidak seimbang ketika rakyat IKM ini dijebloskan ke dalam penjara. Ini juga bisa menjadi evaluasi kita bersama bahwa kita harus bersama-sama ya memulai dari sekarang berintegrasi ke merek lokal, ke merek sendiri, dan meninggalkan merek bajakan. Tetapi ini juga butuh dukungan pemerintah, Pak. Pemerintah juga harus tidak diam. Artinya seperti kita lihat tadi, Pak Jokowi sudah memberikan contoh, ya kan, mengenakan sepatu lokal di sebuah acara kenegaraan yang dilihat oleh orang di seluruh dunia. Nah, ini juga harus dilakukan oleh kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, termasuk wakil rakyat. Termasuk wakil rakyat. Dan buat wakil rakyat ini jangan gengsi memakai sepatu produk lokal. Karena sepatu produk lokal ini adalah sepatu bikinan rakyatnya sendiri yang memilih Anda semua di wakil rakyat. Saya tidak sepakat ketika teman-teman membajak merek orang lain. Tetapi tidak juga perusahaan internasional berskala besar ini menjerat pelaku UKM di Indonesia ini dengan cara-cara seperti itu. Iya kan? Kalau memang apa yang dilakukan oleh pelaku UKM lokal ini memenuhi standar mereka, kenapa tidak diberdayakan saja? Kita ajak duduk bareng, daripada mereka harus membuat perusahaan yang besar dengan biaya yang mahal. Ayo kita bekerja sama dengan para pelaku UKM lokal, mengerjakan produk-produk mereka. Ini kan akan lebih bersinergi, betul. Lebih Pancasila lah, ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial. Pemerintah juga saat ini sudah memberikan kebijakan-kebijakan, kemudahan-kemudahan bagi pelaku IKM di Indonesia, baik kategori mikro, kecil maupun menengah, berwujud kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan legalitas. Bagi pelaku IKM di Indonesia, sekarang kita sudah berada di Undang-Undang 11 tahun 2020. Jadi ketika kita taat terhadap aturan pemerintah dengan mengurus NIB, dengan NIB itu nanti kita bisa mengurus hak kekayaan intelektual terhadap produk-produk Indonesia dengan gratis, Pak. Tapi tetap harus punya NIB. Jadi nomor induk berusaha itu adalah dasar bagi pelaku IKM di seluruh Indonesia untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan, mendapatkan legalitas yang lain, termasuk hak kekayaan intelektual terhadap produk-produk IKM tadi, termasuk IKM sepatu yang tadi bermasalah dengan perusahaan internasional. Dan ini juga bisa menjadi semangat baru para pelaku IKM alas kaki di Indonesia, terutama untuk di wilayah Tangerang nih, untuk tidak ragu-ragu lagi berintegrasi ke merek sendiri. Harus mulai meninggalkan merek-merek bajakan. Merek bajakan, karena menggunakan merek bajakan ini juga sangat berisiko tinggi, Pak. Satu, rentan terhadap gugatan secara hukum. Dan ini juga pasti akan merugikan diri kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa mewariskan produk kita kepada anak cucu kita. Tapi kalau kita menggunakan produk sendiri dengan merek sendiri, ini bisa diwariskan ke anak cucu kita.